Kaulah Tuhan, ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan, ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Selamat beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Senang berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan kita juga bersyukur hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk percaya bahwa hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Siapkan Alkitabmu, siapkan roti dan anggur dan juga minyak. Dan jangan lupa bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang, agar mereka juga boleh mengalami kasih karunia demi kasih karunia, sebagaimana saudara dan saya sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami semua telah dipilih dari sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami percaya damai sejahtera, sukacita Tuhan
melimpah di dalam setiap kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama kembali. Berkati anak-Mu yang Kau kasih, yaitu Pastor Joshua Tumakaka, dengan urapan yang baru. Berikan kepadanya tenaga, kekuatan, hikmat, urapan, kuasa, otoritas dari surga untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya yang sakit pasti sembuh, yang luka pasti dipulihkan, yang terikat pasti dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan pada kiri kananmu, bersukacitalah. Kita akan naikkan pujian menyembah kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Hey! Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Mari bersukacitalah, kita angkat pujian ini kembali. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Bersama terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Mari katakan pujian ini saudara. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah dan hormat kami,
pujian. Terimalah, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Baik saudara, silakan kembali duduk. Kita bersyukur hari ini, teduhkan hati kita dan bersyukurlah kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara setiap kehidupan saudara dan saya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran, menyembah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kemenangan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan hari ini kami percaya bahwa Tuhanlah pemelihara kami. Tangan Tuhan yang sempurna merawat setiap kehidupan kami. Tidak pernah Engkau biarkan setiap kami. Kami bersyukur dan inilah pengucapan syukur kami. Kami mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Mari bersama-sama. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Katakan satu yang ku pinta, satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Amin. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Boleh berikan tepuk
kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji, kami menyembah, berikan hati kami, berikan tubuh kami, jadi persembahan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Kami bawa setiap ucapan syukur kami kepada-Mu, sebab bahwasanya selamanya kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu
Kami bersorak-sorak demi nama-Mu Yesus Kristus. Kau yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kami percaya kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang terikat sudah dilepaskan. Kami percaya Tuhan, tahun ini adalah Tuhan di mana Tuhan memulihkan setiap kami. Kami percaya Bapa, kasih-Mu lebih lagi dinyatakan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Mari berkata-kata dengan Bapa. Kiralah bayar laba, syikiralah bayar laba, Kurialah laba, yaralaba, syikiralah bayar laba, Kina bayar laba, ikaralaba, syikiralah bayar laba, Kina bayar laba, ikaralaba, bayar laba, syikiralah bayar laba, Yaralaba, bayar laba, yaralaba, ikaralaba, syikiralah bayar laba, Yaralaba, bayar laba, yaralaba, ikaralaba, syikiralah bayar laba, Kirana laba yana laba ikana laba shikina laba yana laba yana laba Kirana laba yana laba ikana laba shikina laba yana laba Kirana laba yana laba ikana laba ikana laba shikina laba yana laba Hara laba yana laba ikana laba ikana laba shikina laba yana Kirana laba yana laba ikana laba shikina laba yana laba Kirana laba yana laba ikana laba yana laba ikana laba shikina laba yana laba Hara laba yana laba Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Sekalipun kami harus melalui masa-masa sulit ataupun masa sukar dalam kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kami. Dan penyertaan-Mu memberikan jaminan keberhasilan dalam setiap kehidupan kami. Kami memandang-Mu jauh di depan. Sebagaimana Tuhan memandang kehidupan kami. Kau yang jadikan indah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Bapa ya Bapa. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sama-sama katakan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan di dalam kemenangan.
Tuhan, katakan haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih dan kami sangat bersyukur. Kami semua terpelihara sampai saat ini, bahkan boleh berkumpul untuk bersama-sama beribadah. Merasakan hadirat-Mu, bersyukur, memuji dan menyembah-Mu dengan pujian. Bahkan seluruh kehidupan kami persembahkan untuk kemuliaan Bapa. Oleh kuasa Roh Kudus yang hidup berdiam di dalam kami, yang mengurapi kami. Dan kami hari ini datang dengan penuh rasa syukur, dengan sukacita untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, berfirmanlah Roh Kudus, urapi setiap kata kalimat lidah bibirku untuk memberitakan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Sehingga setiap kami menjadi percaya bahwa kami terhitung dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, dan kami siap mendengarkan kebenaran-Mu, menerima mujizat dan kuasa, menerima kesembuhan, menerima pemulihan dan berkat. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan, amin. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus sebagai rasa sukacita kita. Kita langsung kepada firman di dalam Titus pada pasal yang kedua. Dan tema kita hari ini adalah hidup di masa kasih karunia Kristus. Hidup di masa kasih karunia Kristus. Kita akan baca Titus pasal 2 ayat 11, 12, dan 13. Demikian firman-Nya. Karena kasih karunia Bapa yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Bapa yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kalau kita lihat di ayat 11, diperlihatkan di ayat 11, menggunakan kata sudah nyata. Teks Inggrisnya juga menggunakan bentuk past tense. Ayat 12-nya di dalam teks bahasa Inggris menggunakan kata teaching, menunjukkan masa sekarang. Dan ayat 13 sudah jelas di dalam teks Indonesia dengan menantikan. Jadi apa yang kita baca ini sebenarnya menyangkut atau semuanya ini melingkupi semua masa kehidupan kita. Dan dengan jelas Yohanes menulis di dalam 1 Yohanes 17 bahwa Yesus Kristus datang. Dia datang membawa kehidupannya yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Makanya dikatakan kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi sebelum Yesus datang, kasih Bapa yang dinyatakan kepada umatnya tidak sempurna. Karena kekudusan Bapa mutlak. Itu sebabnya yang tidak kudus mati terbakar. Mati dimakan bumi, mati dilempar batu. Mendekati tempat kekudusan Tuhan hangus. Jadi tidak ada ampun sepertinya Tuhan. Tapi sebenarnya Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih. Itu sebabnya Dia datang di dalam Yesus. Sehingga kita mempunyai keselamatan di dalam Yesus. Karena kekudusannya dinyatakan dalam bentuk yang berbeda. Kekudusannya dinyatakan dengan bentuk menjamah orang kusta, mengampuni orang yang berzina, bahkan orang yang menghina Dia pun dalam bentuk penyiksaan yang paling dahsyat di kayu salib. Tuhan katakan, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Supaya kita hari ini bersyukur. Di dalam Titus pada pasal 2 ayat 11 dikatakan karena kasih karunia Bapa yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, sudah ada. Sebelum saya mengenal kasih karunia Yesus Kristus seperti sekarang, di masa yang lalu bahkan saya pernah hidup di masa di mana setiap hari saya harus minum antibiotik.
Setiap hari Sabtu minum minimal 2 minggu sekali, harus tor muka ke dokter, ambil resep. Dan di mindset saya harus jadi bos dengan tujuan semua biaya sakit penyakit saya ada yang bayarin. Jadi saya hidup untuk memperoleh pembayaran atas penyakit. Tetapi sesudah saya menerima kasih Kristus, di dalam pemikiran saya jelas sekali bahwa apa yang harusnya saya derita di tubuh saya sudah ditanggung Yesus. Apa yang harusnya saya derita di dalam kelemahan tubuh saya, Yesus sudah tanggung, benar-benar sudah tanggung. Benar-benar dia sudah dihukum, sudah nyata. Kenyataan yang benar-benar nyata, real. Sehingga di dalam otak saya ada kekuatan, di dalam jiwa saya ada kekuatan. Termasuk kekuatan untuk menghadapi kenyataan-kenyataan gagal di dalam masa lalu, kenyataan-kenyataan kesalahan di dalam masa lalu. Supaya hari ini kita benar-benar mengerti betapa kita hidup di masa yang jauh lebih hebat dari zaman Adam, jauh lebih hebat dari zaman Nuh, jauh lebih dahsyat dari zaman Musa. Nuh mendapatkan kasih karunia. Nuh mendapatkan kasih karunia. Tapi sesudah Nuh keluar dari bahtera, dosa mulai dinyatakan lagi. Adam diciptakan oleh tangan sendiri, oleh Tuhan sendiri. Dia membentuk Adam, sempurna. Tapi Adam dikalahkan si jahat. Tapi kamu dan saya lebih daripada Adam, lebih dari Nuh. Bahkan lebih dari Abraham sendiri. Karena Abraham menantikan apa yang kita nikmati sekarang. Kasih yang dinyatakan. Yesus, Yesua keselamatan yang datang. Yang dinyatakan kepada kita secara jelas. Itu sebabnya Abraham harus mempersembahkan Ishak sebagai gambaran. Bahkan Ishak harus memanggul kayu gambaran Yesus yang memikul salib. Tetapi ketika dia dikatakan menengok ke belakang, ada anak domba yang tersangkut. Tersangkut di semak-semak. Dia melihat ke belakangnya dia ada korban. Jadi memberikan gambaran sebenarnya Tuhan sudah menyediakan seperti yang ia imani. Dan itu juga yang Tuhan berikan kepada kita sekarang. Bahwa semua dalam kehidupan kita di masa kita sekarang. Sesungguhnya sebelum kita lahir, sebelum kita ada. Tuhan sudah sediakan kasih itu. Sehingga biarlah hari ini yang pertama kita hidup di dalam kasih itu. Di masa kasih karunia ini kita hidup di dalam kasih. Karena yang tidak mungkin Tuhan sudah sediakan, yang tidak ada sudah menjadi ada. Kita telah memiliki iman yang sempurna di dalam Kristus karena kasihnya. Kalau kita baca kitab Ibrani pada pasal 11, Ibrani pada pasal 11, kita bisa buka pada ayatnya yang ke-40. Ibrani pada pasal 11 ayat yang ke-40. Atau dari ayat yang ke-39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 11 ini judulnya tentang saksi-saksinya iman. Termasuk Abraham ada di situ, termasuk Musa ada di situ. Dikatakan tetapi mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat yang ke-40, sebab Bapa telah menyediakan apa? Sesuatu yang jauh lebih baik bagi kita. Tanpa kita, bayangkan, Abraham tanpa kita, Nuh tanpa kita, Daud tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, tanpa kita. Ini ditulis tanpa kita. Karena mereka semua di dalam perjanjian lama dikalahkan oleh dosa. Mereka menjadi inspirasi, memberi motivasi bagi kita untuk hidup bagaimana seperti Daud menyembah dengan luar biasa. Bagaimana seperti Elia berdoa dengan penuh kuasa. Tetapi semua yang mereka kerjakan tidak sampai kepada kesempurnaan. Karena kita sekarang menerima, bukan mengerjakan, menerima kesempurnaan dari apa yang Yesus kerjakan. Yesus mengajar berbagai macam pengajaran kepada ahli-ahli Taurat, menunjukkan bagaimana Yesus memberi nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai iman yang jauh lebih tinggi, bahkan tidak dapat disandingkan dengan hukum Taurat yang dipahami oleh orang-orang Israel. Orang-orang Israel pada masa Yesus. Dan di penghujung pengajaran Tuhan Yesus, Tuhan katakan apa? Sempurnalah kamu karena Bapamu sempurna.
Dan mengenai perkataan ini Tuhan Yesus sedang menyatakan kepada mereka bahwa apapun yang mereka perbuat, mereka tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan. Bahkan Petrus menuliskan dengan lebih tegas, kuduslah kamu, karena Bapa kita kudus. Tapi kita sekarang bisa bersuka cita, tersenyumlah, karena kita telah memperoleh kekudusan yang sempurna karena iman. Kita telah dikuduskan, sehingga Roh Kudus berdiam di dalam kita. Haleluya. Berbahagialah, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Roh Kudus berdiam di dalam kita. Kalau saya baca secara radikal di dalam tulisan Korintus, misalnya kalau kita buka 1 Korintus pada pasalnya yang ke-6, 1 Korintus pada pasalnya yang ke-6, pada ayatnya yang ke-19, Korintus ini berbicara tentang penyembahan berhala dan berbicara tentang kehidupan percabulan yang luar biasa di dalam konteks Korintus. Tapi kalau kita baca pada ayat yang ke-19, kita akan baca bersama-sama 2 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Atau tidak tahukah kamu? Atau tidak tahukah kamu? Jadi Paulus bukan bilang kamu jangan ini, kamu harus itu. Paulus memberi kesadaran, atau tidak tahukah kamu bahwa apa? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Mari kita lanjutkan 2 ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Bapa, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli. Telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Harganya telah lunas dibayar. Haleluya. Karena itu muliakanlah Bapa dengan apa? Tubuhmu. Tubuh kita ini. Kita pakai memuliakan Bapa karena kita tahu. Kita pakai tubuh kita untuk rajin karena kita tahu. Kita pakai tubuh kita untuk semangat, untuk sukacita karena kita tahu. Dengan bahasa yang lain, jangan hidup lagi di dalam kekecewaan. Jangan hidup lagi di dalam masa lalu yang kelam, yang penuh kegagalan, penuh kepahitan. Izinkan Tuhan selalu ada di dalam kita, menghibur kita, memberi kekuatan buat kita. Karena kita ada di masa kasih karunia-Nya, di mana yang tidak mungkin Tuhan beri karena kasih-Nya. Tuhan sediakan karena kasih-Nya. Sudah nyata, Yesus sudah benar-benar nyata. Sudah benar-benar nyata. Susah membayangkannya, tapi saya mengalaminya. Saya mengalami setiap hari harus minum antibiotik. Nggak bisa sembuh. Setiap hari, setiap Sabtu resep habis, store muka lagi ke dokter. Setiap hari itu harus dilakukan dengan taat. Now I'm free, rest. Bahkan dalam keadaan banyak hal dalam tubuh yang lemah saya bisa rest. Karena saya tahu kasih-Nya begitu besar, lebih dari penyakit. Kasih-Nya lebih besar, lebih dari yang mengancam kita. Kasih-Nya begitu besar. Begitu dahsyat, begitu ajaib, begitu luar biasa. Yesus tidak minta roti jadi 5.000. Yesus angkat roti yang cuma 5, dipecahkan dengan mengucap syukur. Itu keren banget sih. Dia mau memberi makan 5.000 orang. Dan dia mengambil roti 5 yang diberikan oleh murid-murid, padahal roti itu miliknya anak kecil. Dan Yesus tidak bilang, Bapak beri ini jadi 5.000. Dia pecahkan sambil mengucap syukur. Itulah kasih karunia. Siang hari murid-murid menangkap ikan pulang sesudah Yesus bangkit. Dan tidak dapat apapun. Yesus katakan tebar jalamu ke kanan. Bahkan dia katakan, adakah lauk pauk? Keren banget, lauk pauk. Yesus tidak katakan kamu dapat ikan masih harus ditangkap, dibersihin. Tapi Yesus katakan langsung lauk pauk, bukan makanan, lauk pauk. Jadi dia beri tambahannya, dia beri tawaran yang lebih dahsyat dari apa yang kita butuhkan, yang kita pikirkan. Keren banget. Dan waktu mereka turun dari perahu, mereka lapar, mereka lihat Tuhan sudah berikan apa? Ikan di atas arang. Di situnya juga ada artinya semua yang mereka perlu itu sudah tersedia. Katakan sudah tersedia. Tersenyumlah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Coba pegang jantungnya, katakan semua sudah disediakan. Di dalam kasih karunia Kristus. Ya, mari jangan khawatir lagi. Mari jangan takut lagi.
Mari bebaskan dirimu dari semua kecewa, dari kepahitan, dari semua yang jahat yang bukan dari Tuhan. Karena kita hidup di masa kasih karunia Kristus. Bayangkan Tuhan bilang sama Musa, Musa kamu aku pilih. Musa bilang untuk mimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa bilang aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku ngomong aja keluh. Tuhan bilang ya udah kamu kuangkat jadi kayak Tuhan dan kakakmu jadi kayak nabi. Jadi waktu Musa ngeluh, jangan aku, Tuhan bukan batalin, Tuhan angkat Musa lebih tinggi lagi. Kayak Tuhan, jadi kamu gak perlu ngerja, gak perlu ngomong, yang ngomong nabi kan begitu. Jadi Tuhan kayak menambahkan apa yang tidak ada, supaya apa yang dia rancangkan kepada kita genap. Jadi Musa dipanggil, Musa merasa tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian untuk berbicara. Musa berusaha menolak. Tuhan bilang kan aku yang jadikan orang berbicara, punya lidah, punya mulut. Tapi Musa bilang aku keluh lidah, ya udah kalau gitu kamu jadi kayak Tuhan. Harun jadi nabi. Supaya hari ini kita memahami semua rancangan Tuhan atas kita karena Kristus pasti digenapi. Katakan amin untuk itu. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Yang pertama kita hidup di masa kasih karunia. Kita hidup di masa yang paling dahsyat, paling luar biasa karena kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Semua tokoh perjanjian lama tidak memperoleh itu. Hanya kita yang memperolehnya karena Kristus. Itu sebabnya marilah kita hidup dengan pengucapan syukur. Marilah kita hidup dengan iman, dengan kesungguhan, dengan percaya, dengan pengharapan kepada Yesus Kristus. Mari kita baca teks lain yang Tuhan berikan buat kita di dalam teks pada Galatia pada pasal yang kedua. Ayat yang ke-19. Dan ayat yang ke-20. Demikian firman-Nya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Bapa. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Bapa, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku hidup sekarang tapi bukan aku lagi yang hidup, Kristus. Andai kata kita gak punya uang, kita harus memiliki iman bahwa Kristus yang kaya raya hidup di dalam kita. Sehingga di dalam keterbatasan kita secara finansial, pemikiran kita, harapan kita, iman kita, mimpi kita tidak dibatasi dengan apa yang terbatas. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh banyak fasilitas di dalam hidup yang kita pikir dapat memberi keberhasilan. Tapi jangan biarkan kita terkungkung dari fasilitas yang sederhana atau yang terbatas itu membuat kita tidak dapat berpikir, beriman, berharap untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang dapat kita lakukan. Karena hidup kita bukan kita lagi, Kristus. Termasuk kalau kita disakiti. Kita tidak perlu terlalu sakit hati dan kecewa karena Kristus di dalam kita punya kemampuan untuk memulihkan. Dan kalau Kristus yang memulihkan lebih canggih dari waktu penciptaan. Lebih dahsyat. Kita ini dikatakan lebih sempurna karena kita hidup di dalam kasih karunia yang sempurna. Karena kita memulai kehidupan kita di dalam Kristus yang sudah selesai. Kita belum selesai tapi sudah selesai. Kita belum selesai tapi sudah selesai. Saya punya dengkul kiri ini pernah lepas, pernah pindah sampai ke paha sini, copot. 3 ligamen di dengkul, 2 udah putus, tinggal 1. Jadi saya itu lemah untuk berdiri, lemah untuk jalan, lemah untuk berlari. Di dalam kehidupan nyata. Tapi pada kenyataannya Tuhan suruh berdiri jam-jaman setiap hari. Untuk memberitakan kabar baik, untuk pergi kemanapun. Jadi Tuhan sepertinya sangat expert dan sangat menyukai, memilih orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak mungkin, orang-orang yang tidak sanggup. Untuk apa? Untuk kasih tahu, kasih karunia-Nya sempurna. Seperti yang saya sampaikan tadi, Musa dipilih justru karena dia tidak punya kemampuan. Toh, walaupun ditulis bahwa Musa mempunyai hati yang paling lembut dari semua orang di bumi, sehingga gak ada yang seperti Musa, Tuhan berkata muka dengan muka. Tuhan bisa bilang sama Musa begini, kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Padahal Tuhan yang panggil. Kenapa? Karena Musa tidak mengenal kasih karunia itu. Karena Tuhan ingin memberi minum kepada umatnya yang ngomongnya terus
murmuring, artinya apa ya? Ngomong-ngomong yang nyakitin loh, yang jelek, yang ngomong yang tidak baik. Tuhan mau memberkati mereka, tapi Musa malah marah sama mereka. Tuhan bilang kamu tidak menghargai kekudusanku. Kenapa? Karena kasih karunia yang harusnya dapat dinyatakan, Musa tidak nyatakan. Tuhan bilang apa? Kamu tidak menghormati, tidak menghargai kekudusanku, kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Musa bilang, izinkan aku lihat. Lihat dalam pengertian Musa dia bisa ke sana. Tuhan bilang, ya udah kamu naik ke gunung, kamu lihat. Tapi kamu tidak pernah injek. Tapi kita berbeda, kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih-Nya. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Itu sebabnya kalau kita baca Efesus ya, Efesus pada pasal 4 ayat 29, ayat 29-30 mengatakan hal ini supaya kita bisa memahaminya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang pandai menerima pujian itu bukan kasih karunia. Orang kuat menerima pengagungan, menerima pujian, nggak ada kasih karunia di situ. Karena dia layak, dia kuat, dia pandai. Tapi orang salah dibangun dengan kata-kata yang baik, itu kasih karunia. Orang yang lemah justru dituntun dengan perkataan-perkataan yang baik, itu kasih karunia. Nah pada ayat berikutnya, Efesus 4 ayat 30, baru dalam konteks itu, Paulus menulis, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Bapa. Jadi ketika ada potensi orang mengenal kasih karunia itu, kemudian kita tidak menyatakan kasih karunia itu, Roh Kudus berduka. Karena kita hadir menjadi bait sucinya Roh Kudus justru supaya kasih karunia itu dinyatakan. Supaya orang melihat ada Yesus hidup di dalam kita. Justru kita akan dibawa kepada kehidupan yang banyak mengecewakan. Supaya orang-orang yang mengecewakan ini justru memperoleh kemuliaan, dibangun, ditolong, diberkati oleh kita. Karena di dalam kita ada kasih karunia yang melimpah-limpah. Makanya dikatakan, jangan dukakan Roh Kudus. Di dalam teks berikutnya dikatakan demikian. Segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan. Kalau kita ketemu yang mengecewakan, kita geram, kita marah, kita kecewa. Buang. Dan ujung-ujungnya segala kejahatan. Karena bagi Tuhan yang paling jahat adalah kalau kita tidak percaya kasih karunia-Nya. Justru kita lepas dari Kristus. Kalau kita berusaha memperoleh kebenaran karena perbuatan kita sendiri. Itu sebabnya di dalam Kristus kita disebut orang-orang yang menerima warisan. Namanya juga menerima warisan. Semua yang ada di dunia ini akan lenyap, sedang lenyap dan pasti lenyap. Tapi Kristus dan kemuliaannya pasti dinyatakan. Itu sebabnya kita sekarang hidup di dalam anugerahnya, di dalam kasih karunia-Nya. Untuk mengasihi sesama, untuk mengampuni sesama, untuk hidup penuh kasih karunia, menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Karena kita hidup di masa ini, supaya melalui hidup kita kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan saya percaya kita pasti diberkati. Amin yang kuat, katakan amin untuk itu. Kita pasti diberkati, kita pasti diberkati. Karena janji Tuhan itu ajaib, janji Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Kita telah memperoleh anugerahnya, itu sebabnya di dalam Titus pada pasal 2 ayat 12, mari kita baca bersama-sama. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Ia mendidik kita, apa? Kasih karunia, mendidik kita supaya kita apa? Meninggalkan kefasikan terus. Dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ia sekarang sedang mendidik kita. Menggunakan kata teaching, ia sekarang sedang mendidik kita. Mendidik kita supaya kita memuliakan Bapa. Untuk kita hidup memberikan kepada Bapa berkat yang besar dalam arti banyak orang mengenal kehidupan yang ada di dalam kita. Kita diubahkan. Karena apa? Karena kasih karunia. Banyak orang justru mau menghapus
Kasih karunia itu dengan mendonder semua yang baik, yang harus kudus, harus benar, harus ini, harus itu. Padahal justru kasih karunia itu yang mendidik. Kasih karunia itu adalah Kristus. Katakan amin untuk itu. Ketika kita berusaha orang harus diajar dengan kemampuan kita, kita sama juga bilang bahwa Tuhan tidak sanggup mendidik orang ini dengan cara Tuhan. Karena caranya Tuhan, kasih karunia-Nya yang mendidik. Bukan hukum Tauratnya yang mendidik, kasih karunia-Nya yang mendidik. Di dalam kasih karunia itu kita dididik untuk mempunyai nilai-nilai bahkan yang lebih tinggi dari hukum Taurat. Karena diubahkan dari dalam. Kita menjadi orang yang mengasihi istri, tidak berzina. Karena kita mengasihi, bukan karena jangan berzina. Kita dengan murah hati memberi kepada orang, bahkan di dalam kekurangan kita bisa memberi dengan murah hati, bukan karena kita tidak boleh, bukan karena jangan mencuri atau jangan mengingini, tapi karena kasih melimpah. Sehingga kita melakukan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa karena kasih itu hidup. Nah, dia sekarang mendidik, dia telah menyediakannya. Dan dia hidup di dalam kita, dan dia sekarang mendidik kita. Izinkan Tuhan mendidik orang-orang yang bersama-sama dengan kita di dalam kasih-Nya. Supaya nyata nanti Tuhan Yesus yang dimuliakan. Karena Tuhan sendiri akan menyatakan kemuliaannya dengan ajaib. Dengan ajaib, luar biasa. Semuanya sekarang ini sudah di dalam keadaan semua mau independen, mau bebas, mau merdeka. Tidak ada lagi bahkan dengan adanya teknologi baru semua maunya didesentralisasi. Kenapa? Karena Tuhan mau setiap pribadi mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Supaya kamu bersuka cita. Pegang jantungmu. Rasakan di situ ada Yesus. Dia mengatakan aku akan mendidikmu. Aku akan membimbingmu. Dia mau menuntunmu. Dia keren banget. Bahkan kalau ada musuh-musuh yang banyak menyerang kita, mendakwa kita, dikatakan dia menyediakan makanan, pesta. Itu tubuh dan darah untuk kita mengingat kasih-Nya. Karena Yesus yang sangat mengasihi kita. Kita hidup dipanggil untuk mengasihi. Kita hidup dipanggil untuk mengampuni, untuk menyatakan kasih karunia Kristus. Karena dia mendidik kita sekarang. Dan dia mau kita diberkati dengan luar biasa. Dia mau kita diberkati dengan luar biasa. Saya menghindar pemahaman supaya jangan berpikir kita berbicara diberkati secara jasmani. Tapi secara jasmani pun akan diberkati. Tapi kasih karunia itu berbicara tentang lebih daripada berkat jasmani. Itu berbicara tentang keselamatan jiwa. Itu sebabnya Paulus mau kita mengerti kenapa di dalam Roma 5 pada ayatnya yang kedua kita akan baca sampai ayatnya yang keempat. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Bapa. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5 bersama-sama, 2 ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Bapa telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di dalam kasih karunia-Nya, kita bukan hanya hidup di dalam kesempurnaan karena Kristus. Semua sudah selesai. Kita bukan hanya punya pengharapan akan hidup yang akan datang yang luar biasa. Tetapi kita dipanggil untuk hidup penuh kasih karunia kepada sesama. Mengasihi, mengampuni. Itu sebabnya di dalam segala penderitaan karena keadaan atau karena orang-orang atau karena lingkungan atau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita boleh bermegah. Bermegah bukan karena semua tantangan hidup. Bermegah karena kita tahu di dalam pengharapan kita kepada Kristus. Kita tidak akan dikecewakan. Dan yang paling indah di dalam Titus 2 ayat 13. Kita akan tutup bagian session kita hari ini dengan ayat ini kita baca. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Katakan bersama saya, penuh bahagia.
Ya penuh bahagia dan apa? Penyataan kemuliaan Bapa yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita ada di masa kita menantikan Tuhan Yesus datang. Saya berdoa kalau kamu berbisnis, diberkatilah bisnismu dengan luar biasa. Kalau kamu berkarir, diberkatilah karirmu dengan dahsyat dan ajaib. Kalau kamu melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang sedang dirintis, biarlah semua yang dikerjakan berhasil. Tapi satu hal yang ini jangan dilupakan. Kita sedang menantikan Tuhan Yesus datang. Karena inti keselamatan adalah Tuhan Yesus datang, kita semua diangkat. Kita semua diangkat. Elon Musk mau berusaha kita bisa terbang ke Mars. Tapi Yesus mau mengangkat kita. Dan tubuh kita diubah. Kita akan menjadi sama seperti dia. Itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Kita ada di masa itu. Jangan pernah lupakan. Jangan lagi kecewa. Jangan lagi mengecewakan dan jangan mau dikecewakan. Bersukacitalah. Kita telah menerima kasih karunia yang sempurna. Kita dipanggil hidup untuk menyatakan kasih karunia itu kepada banyak orang. Dan kita sekarang hidup menantikan Yesus Kristus datang. Raja di atas segala raja. Dan kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Kita yang percaya. Jangan pernah mengimani seperti saya dulu pernah diajar. Ajaran yang selalu mengancam saya. Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita baca di dalam ayat itu, di dalam teks Inggrisnya lebih lagi, Tuhan mengatakan, I never knew you. Aku tidak pernah mengenal kamu. Apakah menurut kamu ketika kita percaya, Tuhan Yesus terima kasih untuk kasih karuniamu. Apakah menurut kamu ketika kita percaya, Tuhan berusaha dan bisa melupakan hal itu? Tidak mungkin. Roh Kudusnya ada di dalam kita. Dia tahu ketika kita percaya. Sama seperti kita mengingat kasihnya, dia yang berkorban bagi kita lebih lagi akan setia kepada kita. Itu sebabnya jadilah setia, jadilah percaya, bahkan jadilah kudus. Karena setiap orang yang menantikan pengharapan kepada kedatangan Tuhan Yesus akan hidup di dalam kekudusan yang Tuhan berikan anugerah kepada kita. Diberkatilah kita semua, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan ada lagi kemungkinan untuk gagal, untuk dikalahkan yang jahat, untuk kecewa, untuk menderita. Kita adalah orang-orang yang dipilih untuk menerima keselamatan. Dan di dalam keselamatan kita diberkati, penuh anugerah, penuh kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita mau memuliakan Dia, bahkan mau menerima tubuhnya dan darahnya. Terima kasih. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan bagi Yesus Tuhan. Sekali lagi. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan bagi Yesus Tuhan. Kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam kasih karunia Kristus hanya satu nama yang dapat ditinggikan, hanya satu nama yang dapat dimuliakan dan diagungkan, yaitu nama Yesus Kristus. Karena di dalam kasih karunia semuanya tidak ada andil kita, tidak ada upaya kita, kekuatan kita, tidak ada pemikiran kita. Semuanya berasal daripadanya untuk kemuliaannya. Itu sebabnya dari semula sudah dinyatakan. Supaya kita percaya hidup kita sekarang adalah hidup yang sangat diberkati. Kita menerima kasih Tuhan secara sempurna dan utuh.
Dan kita hidup di dalam masa kasih karunia ini untuk menyatakan kasih itu kepada banyak orang. Itu sebabnya dikatakan secara radikal, jangan mendukakan Roh Kudus. Justru kepada orang-orang lemah, justru kepada orang-orang gagal, justru kepada orang-orang yang tidak mampu. Perkataan-perkataan yang menguatkan dan berkat itu perlu kita ucapkan untuk kemuliaan Yesus Kristus. Karena nama itu nama yang penuh kuasa, yang sanggup menggenapi apa yang kita imani. Dan kita akan melihat betapa Yesus dimuliakan. Karena Yesus akan mengubah setiap pribadi melalui kasih-Nya. Dan izinkan Tuhan mendidik setiap orang, termasuk mendidik kita karena kasih-Nya. Dan Tuhan mengatakan kepada kita suatu pernyataan yang indah, bahwa kita sedang menantikan pengharapan yang besar. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang mengasihi kita, yang berkorban, yang menebus, yang membayar hidup kita akan datang kembali. Apakah Dia akan datang kembali untuk menghukum kita? Untuk menghakimi kita? No. Dia akan datang kembali untuk mengangkat kita bersama-sama dengan Dia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan bersama Yesus Kristus. Dan kita akan mengingat kasih-Nya. Kita angkat roti saja dengan sukacita, dengan iman. Percayalah, Bapa di pihak kita. Mari kita bersama-sama bersyukur mengingat kasih Tuhan. Saudara yang sudah bersama-sama mengangkat roti, katakan, Bapa, aku berterima kasih. Katakan, aku bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Aku telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Bahkan oleh korban darah Tuhan Yesus Kristus, segala dosaku telah diampuni. Kita semua telah dibenarkan, disucikan, menerima kemuliaan, disempurnakan. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala penyakit kita sembuh. Kita sudah sembuh, kita sehat, kuat, diberkati, awet muda, tidak kekurangan. Semua yang baik kita terima dari Tuhan Yesus untuk kemuliaan Bapa. Dan kita bersyukur kita hidup oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Untuk mengasihi, mengampuni. Untuk menyatakan kasih karunia. Dan kebenaran Tuhan Yesus. Dan kita imani bersyukur. Bahwa di atas kayu salib semua sudah selesai. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini dengan iman oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas kebencian, berkuasa atas yang jahat. Untuk bisa mengasihi, mengampuni, untuk bisa hidup dalam kasih karunia. Menyatakan kasih karunia kepada banyak orang. Menyatakan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita semua menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Kita rest menantikan Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebagai mempelai Tuhan yang suci, yang kudus. Kita akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dengan iman kita terima. Ya Bapa, kami bersyukur datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita terima dengan sukacita. Apabila ada minyak zaitun di tangan saudara, setiap tetes minyak ini dikuduskan dalam nama Yesus. Dan terimalah dengan iman bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kita. Ia mengurapi kita dan Ia menuntun kita untuk hidup di dalam anugerah-Nya di masa kasih karunia Kristus ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita semua. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Kita bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan ini tertanam, tertulis, termaterai dalam loh hati kita. Dan saya percaya
hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima semua apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita juga bersyukur telah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita percaya kita semua sehat. Kita semua ada dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita juga telah diurapi. Kita percaya sepanjang tahun ini kuasa Roh Kudus menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan tiba saatnya saudara dan saya, kita datang membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu hidup, nyata dan kuasa dalam hidup kami. Kami percaya hidup di dalam kasih karunia. Kami hidup dalam segala kelimpahan, kami tidak pernah kekurangan. Di dalam kasih karunia Kristus, kami diubahkan menjadi serupa segambar sama seperti-Mu Bapa. Tiba saatnya kami datang membawa yang terbaik bagi-Mu. Urapi kami untuk memberikan persembahan kami sebagai tanda pengucapan syukur di mana kami telah diberkati. Kami percaya setiap persembahan yang kami beri dengan iman, Bapa berkati berlipat-lipat kali ganda, agar pelayanan Grace of Christ Community semakin hari semakin diberkati untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Urapi kami ya Roh Kudus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Di dalamku ku kan menari seperti dan penari. Karena Roh Bapa ada di dalamku, ku kan menari seperti dan penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Karena Roh Bapa ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Karena Roh Bapa ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Karena Roh Bapa ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Karena Roh Bapa ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari.
Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Terima kasih saudara untuk setiap persembahan yang sudah saudara beri. Saya percaya saudara pasti diberkati. Sebelum kita menerima berkat, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur Kau telah memberkati ibadah kami pada hari ini. Kami percaya oleh kuasa Roh Kudus, kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menutup ibadah ini. Ingatlah bahwa kita ada di dalam masa kasih karunia Kristus. Hidup kita adalah hidup karena kasih-Nya, tidak ada yang mustahil. Semua pengharapan kita akan menjadi mungkin di dalam Kristus. Dan semua masa lalu kita sudah selesai. Bahkan kasih karunia yang melimpah-limpah hidup di dalam kita. Untuk kita menyatakan kasih-Nya kepada banyak orang. Dan jangan pernah lupakan kita sedang menantikan Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Terimalah berkat, rahmat, anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita. Memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita. Untuk kita bersama-sama dengan bahagia akan menyambut Tuhan Yesus datang. Kita akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian